Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Sinta Triwani dari semester 6 akan membahas pembahasan tentang fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Hainebul Bahrin. Baiklah, di sini ada perhatian ulama terhadap ilmu kedokteran. Yang pertama yaitu perkataan para ulama tentang ilmu kedokteran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram." Yang kedua yaitu dokter muslim harus sangat belajar ilmu kedokteran. Kepada para teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan dan kami pribadi, kami menasihatkan agar semangat mempelajari ilmu kedokteran dan bisa manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Ada juga fikih kesehatan kontemporer, puasa dan Ramadan. Yang pertama itu puasa dan pembatalan puasa. Pada pembahasan kesehatan kontemporer, banyak sekali hal terkait dengan batal atau tidaknya puasa seseorang. Kami akan sedikit membahas hal-hal yang terkait dengan puasa dan pembatalannya. Di sini ada pengertian puasa. Banyak ulama yang mendefinisikan puasa intinya adalah menahan diri dari pembatalan puasa yang sudah dijelaskan dalam syariat, semisalnya makan, minum, dan jima. Dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Di antara pembatalan puasa, ada yang sudah disepakati oleh para ulama sebagai pembatal puasa, yaitu 1. Makan dan minum, 2. Jima. Yang ketiga bagi wanita ditambah 1 lagi, yaitu haid dan nifas. Yang selanjutnya pengertian al-jauf. Hal ini cukup penting dibahas karena perlu dipahami apa saja yang termasuk makan dan minum yang melalui al-jauf. Ada beberapa macam definisi mengenai al-jauf, yaitu diistilahkan untuk organ dalam tubuh atau suatu rongga. Ada 2 pendapat mengenai hal ini. Pertama, para ulama mengatakan bahwa pembatalan puasa terjadi jika ada sesuatu yang disuntikan melalui rongga pada kepala, melalui dubur atau semacamnya. Yang kedua, para ulama yang menganggap al-jauf adalah organ dalam perut saja. Selanjutnya pendapat yang kuat mengenai al-jauf. Pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud al-jauf adalah perut atau lambung, bukan organ lainnya dalam tubuh. Yang selanjutnya pembahasan fikih puasa kontemporer. 1. Hukum yang terkait dengan obat dan alat kedokteran, yaitu 1. Suntikan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa. Yang perlu diketahui bahwa suntikan ada 3 macam, yaitu suntikan melalui kulit, suntikan melalui otot, suntikan melalui pembuluh darah. Kemudian berdasarkan yang memberi masukan, suntikan ada 2 jenis. Yang pertama, suntikan yang bukan termasuk makanan, misalnya anti nyeri dan anti histamin. Yang kedua, suntikan yang mengandung bahan makanan atau zat makanan, misalnya suntikan glukosa atau infus. Selanjutnya, pembatalan puasa terkait dengan obat mata. Yang pertama, tetes mata tidak membatalkan puasa. Yang kedua, tetes mata membatalkan puasa. Ulama kontemporer mendapat seperti ini adalah Syaikh Muhammad Al-Hasan. Mereka menyatakan batal. Dikisahkan dengan cetak mata karena pengaruhnya sampai ke kerongkongan. Allah menetapkan bahwa ada saluran yang menghubungkan mata dan hidung hingga ke kerongkongan sanggahan. Selanjutnya, membatalkan puasa jika memasukkan minyak atau air melalui lubang telinga, puasa batal. Yang selanjutnya yaitu panduan ibadah bagi orang sakit selama bulan Ramadan.
Kabar gembira bagi orang yang sakit. Sakit adalah ujian dan takdir Allah, bahkan tanda cinta kepada hambanya. 2. Sakit sebagai penghapus dosa. Orang yang sakit juga selayaknya semakin bergembira mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit karena penyakit ia rasakan menghapus dosa-dosanya. Yang selanjutnya, jangan bersedih ketika sakit di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu husnuzon, berprasangka baik. Yang kedua, orang yang tidak mendapat ujian di akhirat kelak akan iri terhadap mereka yang mendapat ujian di dunia. Pahala ibadah tetap mengalir meskipun terbaring sakit di bulan Ramadan. Sesudah kesulitan pasti datang kemudahan. Berhias dengan kesabaran dan berbahagialah dengan janji Allah. Ibadah yang bisa dilakukan ketika sakit di bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran atau menghafalnya, karena Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati dan fisik. Yang selanjutnya, memperbanyak dan membiasakan untuk berzikir dan beristighfar. Yang selanjutnya, memperbanyak sedekah ketika sakit di bulan Ramadan. Memanfaatkan waktu untuk silaturahmi dan menghubungi keluarga, kerabat, serta sahabat. Membaca buku-buku, artikel, serta mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Tetap menjaga sholat bagaimanapun kondisinya. Yang selanjutnya, panduan cara ibadah bagi orang sakit. Tata cara tayamun bagi orang sakit. Debu dalam ayat tayamum. Cara orang sakit salat tarawih berjamaah dengan duduk di kursi. Cara pertama, duduk dengan kursi dari awal sampai akhir. Cara kedua, berdiri ketika jamaah berdiri, kemudian duduk di kursi untuk bersujud dan ruku. Yang selanjutnya, wanita hamil besar tidak bisa ruku dan sujud. Bagaimana cara sholat? Kaidah umum sholat bagi orang yang tidak mampu. Ibu hamil bisa sholat di kursi, bisa bersyarat ketika ruku dan sujud. Baiklah, itulah pembahasan dari materi yang saya rangkum tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.